Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Elsa Mardinika dengan NIM 23113 dari kelompok 4. Kali ini saya akan membahas materi tentang single perceptron. Single perceptron merupakan salah satu model dasar dalam kecerdasan buatan dan jaringan saraf tiruan yang digunakan untuk melakukan proses klasifikasi sederhana. Jadi model ini menjadi dasar perkembangan neural network modern yang saat ini banyak digunakan dalam teknologi AI. Baik, kita langsung saja ke slide. Nah, di sini ditampilkan ilustrasi struktur dasar perseptron yang terinspirasi dari cara kerja neuron pada otak manusia. Setiap bagian memiliki fungsi penting dalam menerima, memproses, dan mengirimkan informasi. Di sini ada dendritas. Jadi dendritas berfungsi menerima sinyal input dari neuron lain. Dalam konsep perseptron, bagian ini dianalogikan sebagai data masukan atau input yang diterima oleh sistem. Kemudian yang kedua itu ada cell body atau badan sel. Jadi bagian ini bertugas memproses seluruh sinyal yang masuk pada perseptron. Proses ini dilakukan menggunakan fungsi aktivasi untuk menentukan apakah sinyal akan diteruskan atau tidak. Terus selanjutnya itu terdapat akson. Akson sendiri berfungsi meneruskan sinyal output hasil pemrosesan menuju neuron. Dalam perseptron, bagian ini dapat dianggap sebagai jalur keluaran dari hasil klasifikasi. Terus bagian terakhir ini ada akson terminal. Jadi bagian ini bertugas mengirimkan sinyal ke dendritas neuron lain sehingga proses komunikasi antar neuron dapat terus berlangsung. Jadi dari ilustrasi ini kita dapat memahami bahwa perseptron itu bekerja dengan konsep yang menyerupai neuron biologis, yaitu dia menerima input, memproses informasi, lalu menghasilkan output. Kemudian di sini ada model perseptron. Di sini mengenai model dasar perseptron dalam jaringan saraf tiruan. Perseptron itu bekerja dengan menerima input, melakukan proses perhitungan, lalu menghasilkan output berdasarkan fungsi tertentu. Jadi pada bagian pertama adalah ini input X. Input merupakan data yang masuk ke dalam sistem. Jadi data ini bisa berupa angka, informasi, atau ciri tertentu yang akan diproses oleh perseptron. Selanjutnya terdapat bobot W. Bobot berfungsi untuk menentukan seberapa besar pengaruh suatu input terhadap hasil akhir. Semakin besar nilai bobot, maka semakin besar pengaruh input dalam proses pengambilan keputusan. Kemudian di situ ada bias B. Bias B digunakan untuk membantu menyesuaikan hasil perhitungan agar model dapat bekerja lebih fleksibel dan menghasilkan keputusan yang lebih akurat. Semua nilai input, bobot, dan bias akan diproses menggunakan persamaan Y sama dengan X dikali W plus B ini. Terus hasil dari perhitungan tersebut kemudian diproses oleh fungsi aktivasi Fx untuk menentukan output akhir. Jika hasil memenuhi syarat tertentu, maka perseptron akan menghasilkan output tertentu, misalnya nilai 1 atau 0. Dengan model ini, perseptron
mampu melakukan klasifikasi sederhana dan menjadi dasar dari perkembangan neural network modern. Multi-input perseptron, yaitu perseptron yang menerima lebih dari input. Jika sebelumnya perseptron hanya menggunakan satu input, maka pada model ini terdapat beberapa input seperti X1, X2, dan X3. Nah, setiap input memiliki bobot masing-masing, yaitu W1, W2, dan W3. Bobot ini digunakan untuk menentukan tingkat pengaruh setiap input terhadap hasil output. Nah, selain itu terdapat juga nilai bias B yang membantu proses penyesuaian hasil. Semua input akan dikalikan dengan bobotnya masing-masing. Kemudian dijumlahkan bersama bias. Proses penjumlahan tersebut ditunjukkan dengan simbol sigma atau sigma. Setelah itu hasilnya akan menghasilkan output akhir. Persamaan pada multi-input perseptron dapat dituliskan sebagai ini Y sama dengan X1 W1 ditambah X2 W2 plus X3 dikali W3 plus B. Secara umum, persamaan perseptron dengan banyak input juga dapat ditulis ini sebagai Y sama dengan sigma XI dikali WI plus B dalam kurung I sama dengan 10 sampai N ini. Kemudian kita ke slide berikutnya. Di sini ada fungsi aktivasi. Jadi fungsi aktivasi yaitu fungsi yang digunakan untuk menentukan apakah suatu neuron akan menghasilkan output atau tidak. Fungsi aktivasi sangat penting dalam perseptron dan neural network karena berperan dalam proses pengambilan keputusan. Nah, terus fungsi aktivasi pertama adalah di sini ada step function. Fungsi ini digunakan untuk klasifikasi biner sederhana. Nah, jika nilai input lebih besar atau sama dengan 0, maka outputnya dia nilainya 1. Namun jika kurang dari 0, maka output bernilai 0. Fungsi kedua di sini sigmoid. Fungsi sigmoid menghasilkan output berupa nilai probabilitas antara 0 hingga 1. Karena itu fungsi ini sering digunakan pada model klasifikasi dan prediksi probabilitas. Terus yang ketiga itu ada ReLU atau Reticued Linear Unit. Jadi fungsi ini sangat populer pada deep learning karena proses perhitungannya cepat dan efektif untuk jaringan yang besar. Dari ketiga fungsi ini masing-masing memiliki kegunaan yang berbeda sesuai kebutuhan model. Step function cocok untuk klasifikasi sederhana. Sigmoid digunakan untuk probabilitas, sedangkan ReLU banyak digunakan pada deep learning modern. Baik, kita ke slide selanjutnya. Di sini ada di situ ada proses training perseptron. Jadi tahapan proses training atau pelatihan pada perseptron adalah agar perseptron dapat menghasilkan prediksi dan semakin akurat melalui proses pembelajaran dari data. Tahap pertama adalah di sini ada forward phase. Pada tahap ini sistem menghitung output berdasarkan input, bobot, dan bias menggunakan persamaan Y sama dengan sigma XI dikali WI plus B. Setelah output diperoleh, tahap berikutnya adalah menghitung error. Jadi error merupakan selisih antara nilai asli dengan hasil prediksi dari perseptron.
Kemudian yang kedua ini hitung error. Jika masih terdapat error, maka dilakukan tahap update bobot dan bias. Jadi pada proses ini nilai bobot dan bias diperbaiki agar hasil prediksi menjadi lebih baik. Di sini ada error sama dengan y_asli dikurang y_pret. Terus yang ketiga ada update bobot. Nah, nilai sini kan ada W sama dengan W plus ini apa delta. Nah, nilai delta disebut learning rate, yaitu parameter yang menentukan seberapa besar perubahan bobot pada setiap iterasi. Semakin besar learning rate, maka perubahan bobot akan semakin cepat. Tahap terakhir adalah iterasi. Seluruh proses akan diulang terus-menerus sampai nilai error mendekati 0 atau model sudah menghasilkan prediksi yang cukup baik. Dengan proses training ini, perseptron dapat belajar dari kesalahan dan meningkatkan akurasi dalam melakukan klasifikasi data. Mungkin itu saja yang bisa saya bahas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.